يوسف فلم دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المرسلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت مدبر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى. Disebutkan di sini nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu bukan hanya mengalami kesenangan-kesenangan, tapi justru lebih banyak duka. Selama di Mekah, bayangkan berapa tahun di Mekah Rasulullah? Di Mekah berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun. Itu semuanya menderita, ceritanya sedih semua. Bahkan sampai ada istilah amul huzni, tahun kesedihan. Sampai Rasulullah dihibur Allah dengan cara Isra wal Mi'raj. Jadi sedih banget Rasulullah, dakwahnya tuh ya susah banget lah. Terutama di Mekah. Begitu di Madinah baru agak mending. Diterima orang-orang Ansor ya kan, dijadikan raja, dijadikan khalifah, punya lembaga dakwah, Masjid Nabawi, punya tempat, punya jamaah, dan seterusnya sampai akhirnya berkembang. Nah, dalam perjalanan dakwah itu Allah sering menghibur Rasul dalam kisah-kisah dukanya. Salah satunya adalah turunnya surat Yusuf ini adalah untuk menghibur Rasulullah SAW. Jadi para ulama tafsir mengatakan salah satu sebab turunnya surat Yusuf adalah
untuk menghibur Rasulullah dengan mengisahkan kisah paling baik. Disebutkan dalam Al-Quran sini, nahnu naqussu 'alaika, saya ceritakan kepada kamu Muhammad ahsanul qasas, cerita yang paling baik, paling terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, daripada wahyu-wahyu yang lain di dalam Al-Quran ini cerita paling the best. Maka surat tersebut ini kalau Bapak nanti ikut kajian tafsirnya, itu menarik banget. Menarik banget. Karena kita udah kupas beberapa ya kajian tafsirnya. Di sini ditutup dengan kalimat tadi, laqad kana fi qasasihim, dari cerita tentang Nabi Yusuf itu dari awal sampai akhir itu ibratul liulil absar lil albab. Itu banyak banget pelajaran buat kita yang punya akal pikir. Begitu ya. Nah, salah satu lagi kisah yang bisa kita petik ibrohnya adalah di ayat 110-nya. Lihat 110. Terakhir ya. Terakhir. Di ayat maaf 101 maaf. 101 maaf. 101. Pas tadi di 101. 101 sudah dibaca. 101 ya, silakan. Sudah dibaca dan Ustaz? 101. Tadi kan bukan 101 sekarang Pak. 101. Rombikon ada ini. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Maka selesai dia menjadi bendahara raja, dia akan minta jadi bendahara kan? Angkatlah saya jadi bendahara karena saya termasuk orang-orang yang amanah. Di sini juga kita dapat kisah bahwa orang boleh minta jabatan. Para ulama mengatakan kita boleh minta jabatan asal syaratnya kita mampu dan amanah. Jadi kalau orang bilang, dia makan pengen jadi RT itu, ya kalau ngaku kalau dia mampu mah. Yang penting dia mampu, dia amanah. Sebab Pak, saya merasakan di Depok Pak, mohon maaf di Depok nih saya cerita tempat saya tinggal. Itu Pak jadi RT bukan karena mampu, kagak ada yang mau. Iya, gitu. Jadi terpaksa jadi RT di Depok. Kalau di sini saya nggak tahu karena saya Rata-rata begitu. Jarang yang mau jadi RT. Terpaksa jadi RT, terpaksa jadi RW karena semua orang pada sibuk ngurusin masing-masing. Yang kagak sibuk, yang nggak punya kerjaan akhirnya jadi RT, jadi RW. Tapi kalau dia sanggup ya kenapa enggak gitu. Boleh aja. Silakan minta jabatan selama dia amanah. Begitu ya. Kalau Nabi Yusuf dipercaya dan benar-benar amanah, jadi bendahara. Coba bayangin kalau sekarang jadi menteri apa? Keuangan. Megang uang siapa Pak? Komandan negara kita. Menteri Keuangan. Baik. Ngatur semua keuangan negara. Presiden gajinya berapa? Ini gajinya berapa? Wah luar biasa. Itu lebih tinggi daripada pergi ke luar negeri ya kan? Ngatur uang, ngatur utang, ekspor impor, bagaimana duit masuk dan sebagainya. Wah itu luar biasa. Kedudukan yang tidak main-main gitu. Bendahara. Maksudnya kan tadi laporan ya kan? Laporin ke sini. Wah ya kebijakan tertentu gimana? Besok moneter gimana kebijakannya gitu kan? Saran dia apa? Udah Pak, begini. Udah ikutin. Kata presiden bagus, kerjain. Selesai. Udah begitu, maka dia bersyukur kepada Allah mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits. Ya Rabbi, Engkau sudah jadikan saya ini bagian dari penguasa. Dan saya diberikan kekuatan wa 'allamtani min ta'wil. Engkau berikan saya pengetahuan tentang takwil mimpi. Nah, doanya yang paling menarik adalah di akhir ayat ini. Tawaffani, maka wafatkan saya musliman, dalam keadaan muslim. Jadi pejabat itu harus doanya ini Pak. Kalau udah jadi pejabat doanya ini nih. Tawaffani musliman. Ya Allah, jadi orang pejabat itu kudu ingat-ingat sering mati. Agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena godaan pejabat itu
Luar biasa. Saya dulu di Depok lagi saya cerita. Itu ada sindrom Pak, semacam penyakit masyarakat yang tidak bisa ditolak. RT itu tergoda janda. Di Depok ya. Jadi setiap ada RT baru pasti dia mainnya ke rumah janda. Ganti RT nih, besok ramai fitnah. RT main rumah janda mulu. Itu fitnah sekedar begitu Pak, belum fitnah yang lain. Jadi jabatan itu udah pasti Pak, dekatnya ya kan itu ya, harta, tahta, wanita. Emang itu doang, tak itu. Udah punya harta, pasti godaannya wanita. Udah punya wanita, apalagi? Ya selesai. Biasanya satu pengen dua. Iya. Di apartemen 1, di apartemen 2. Siapapun itu Pak, godaannya begitu jabatan. Maka ingat-ingat mati kata para ulama. Tawaffani musliman. Ya Allah jangan sampai saya mati dalam keadaan tidak muslim. Makanya khotib Jumat juga tiap pekan ingetin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapapun kita, bukan hanya pejabat. Siapapun kita, kudu ingat jangan sampai mati itu dalam keadaan di luar Islam. Dan kematian itu Pak, itu kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita biasa mancing, hati-hati, bisa-bisa mati habis mancing. Bisa jadi kemungkinannya. Kayak itu. Ada yang begitu. Karena kebiasaan ya, kebiasaan. Nah, Semar. Kan ini usah dikolah. nah itu kan kemungkinannya besar. Kalau kita sukanya dugem, ya bisa jadi mati lagi dugem. Iya. Karena kesehariannya di tempat itu. Ijro'il datang, ya bisa kapan aja. Tapi kalau kita sering ngaji, seringnya ke masjid, mudah-mudahan kita harus. Amin. Wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah jadikan saya orang-orang yang soleh. Jadi soleh itu diminta Pak. Nabi Yusuf aja minta soleh. Pertama minta mati dalam keadaan Islam. Kedua minta kebahagiaan orang-orang yang soleh. Penting Pak. Makanya habis duduk kita juga minta tuh. Ingat kan doanya dulu habis duduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minal waj'alni min ibadikas. Tuh Pak, sebetulnya kita disebut sama ulama kita tiap habis wudu tuh minta dijadikan orang-orang yang taubat, minat tawwabina wa minal mutatahhirin, orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin. 5 kali sehari minimal kita minta sama Allah gitu. Jadi orang-orang yang soleh. Cuman kadang kita gak kesadaran doanya. Kita doa mulut tapi hati kita kadang kagak nyambung, bener. Itu penting Pak, menyadarkan. Sekali lagi Nabi kita Yusuf alaihissalam aja udah kaya jadi pejabat doanya ini. Maka kita yang orang biasa dawamkan doa ini. Tawaffani musliman. Itu coba 1, 2, 3. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kalau lupa lihat lagi surat Yusuf ayat 101. Ya. Cukup pengajian kita ini surat Yusuf, nanti kita kaji lagi kalau ketemu lagi. Tapi intinya surat Yusuf ini hadiah buat Rasulullah dan kita umatnya. Kalau kita lagi ada masalah baca surat Yusuf, kajiannya kita dengerin, insya Allah itu menjadi hiburan buat kita. Ya, sebagaimana Allah menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan kisah-kisah bahwa kehidupan itu pasti ada masalah, tapi masalah pasti berlalu. Kalau orang sanggup melewati masalah itu, insya Allah dia sukses dunia akhirat. Jadi pejabat, jadi penguasa maupun rakyat, insya Allah hidupnya penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu aja yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, dia masih muda, mudah-mudahan insyaallah selamat di sana. Memang butuh tenaga banget, fisik banget tadi. Kalau mau udah tua terus orang itu saya orang. Kalau menyerit masih mending bisa nyawa apa tuh? Sewa kursi sama pendorongnya. Karena itu mahal tuh Pak, nyawa orang itu. Kan ada ini